dalam segi nata waktu ya ke kandang. Ini kalau tidak saya mindset sebaik mungkin, saya keteledor teman ya. Jadi saya keteledor, ternak saya keteledor, kerjaan saya juga keteledor, apalagi keluarga saya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini saya sekedar sharing saja bagaimanakah kegiatan saya sehari-hari ya. Dengan adanya video ini, jadi kalau teman-teman sekiranya WA tidak bisa membales ataupun telepon tidak bisa mengangkat, mungkin video ini nanti jadi jawabannya. Oke, kegiatan saya itu apa saja ya di pagi hari sebelum saya berangkat kerja. Yang jelas saya cek kandang ya, kadang-kadang tak ceki sing sekirane loro ya diobati ya. Jam 8 ya, jam 8 saya berangkat kerja. Nah, pulang kerja jam 1 setengah 2 seperti ini ya. Saya nanti akan grojokin banyune kae ben ra panas, piyane ben diloloh. Banyune panas, piye ra diloloh ya. Ya, ini airnya ya. Langsung aja kita grojok-grojok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini grojokin ini gitu. Ya, grojoki. Gunane apa? Gunane banyune iki ben ora panas. Nah, enek teleke grojok rada akeh ben nyolot teleke. Iki nek agak digrojoki lur, ya. Hinggo anak-ane gak diloloh. Karena apa? Banyune banyu panas. Nah. Oke. Sing dhuwur iki dicore saithik wae. Karena ini panasnya sebentar. Gak koyok sing isor. Oke, kita langsung ke sini. Ya, jadi memang waktu tak bagi seefisien mungkin. Kabeh ben ora keteledor. Ya. Nah, digrujuki lur. Nah, oke. Nah, nek wis ngrujuki, ngecek anak-ane ya. Jadi seperti ini saya cek per kotaknya ada yang sakit enggak ya. Ada yang perlu dikondisikan enggak. Misalnya anak-anak perkutut dari indukan satu enggak diloloh. Nah, itu saya kondisikan ikutkan indukan lain. Apakah bisa? Bisa. Jadi penitipan bian dari indukan satu ke indukan lainnya itu bisa untuk mengantisipasi misalnya anak-anak perkutut itu besarnya tidak sama, itu bisa dititipkan. Yang kecil kita ambil, kita titipkan ke perkutut seumuran dia ya, ataupun meskipun tidak seumuran diikutkan anak-anak indukan perkutut yang punya anak yang besar tubuhnya hampir imbang dengan perkutut yang kuning tadi ataupun pertumbuhan lambat tadi. Nah, ya teman, kita sekarang cek anak-anak perkutut dan mas. Ini yang kemarin kalau teman-teman nyimak ya, yang dua, yang turun tadi sama yang paling pinggir, itu kan tubuhnya agak beda. Padahal itu seumuran dengan yang dua ini. Kenapa bisa beda? Karena kemarin itu sempat lumpuh ya, teman-teman menyimak video saya yang lalu itu ada perkutut udan mas anakan yang lumpuh. Nah, cara ngobatinya bagaimana? Ya kita loloh ya, kita loloh secukupnya sambil kita kasih terapi Super N pagi, siang, dan sore. Ataupun kalau memang nggak ada waktu seperti saya, paling tidak pagi dan sore itu kita kasih Super N. Ngelolohnya pun cukup pagi dan sore ya. Nah, ini anak-anak perkutut udan mas ini usianya kurang lebih 2 bulan ya, jadi 1,5 bulan lebih sedikit. Seperti ini bentuknya. Kalau yang putih itu dewasa, itu kemarin indukan tetapi
macet, akhirnya jantannya saya ambil, itu tinggal betinanya saja. Stok anak udan mas, apakah banyak masan? Banyak. Nah itu suaranya betina. Sebelah sini juga udan mas teman. Nah ini juga udan mas. Ini yang di tangklingan itu sama yang di bawah tengah itu satu sarang. Untuk yang paling ujung yang pakai gelang sama pakai gelang itu ya satu sarang. Loh mas, kenapa satu pakai gelang satu tidak? Ya kadang ya kegiatan teman. Jadi ketika kita repot kadang nggak sempat ngering dan lain sebagainya, ya harap dimaklumi. Bukan berarti yang sharing itu lebih bagus dan yang tidak sharing itu jelek, enggak. Di keadaan kalau dulu pernah kan sekitar saya katakan sekitar tahun berapa itu 2021 atau 20-an, banyak yang tidak saya pakai ring itu karena ringnya juga telat, ringnya telat. Oke. Nah yang di sini saya perlihatkan ini indukan saya, indukan udan mas, anaknya 2. Nah kalau ini dalam keadaan sehat ya teman. Jadi memang ternak itu sebenarnya tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Cuma pikiran kita saja yang ekstra ya. Misalnya saya katakan di awal video tadi, saya itu pagi habis subuh paling ngopi. Setelah ngopi cek kandang. Saya biasanya cek kesehatan dulu ya. Jadi saya muter mana yang sakit, mana yang perlu diobatin, mana anak-anak perkutut yang perlu dikondisikan, itu saya yang nangani. Nanti masalah air minum dan makan dibantu bapak dan ibu saya. Ya, jadi karena apa? Kalau saya fokuskan di kandang semua, waktu saya enggak menuntut. Karena saya juga punya anak-anak kecil kan. Anak saya 3, opo iki. Yang paling besar itu baru kelas 3 SD. Yang 2 umur 4 tahun, yang 3 baru lahir kemarin. Jadi mohon sekali lagi, mohon maaf apabila dalam pelayanan jual beli saya kadang lelet, kadang telat. Ya itu karena keadaan kondisi keluarga saya yang rodok sibuk. Nah mungkin itu juga teman, jadi tolak ukur kenapa saya beda dengan peternak lain. Oke, bedanya gimana? Nah, sambil lihat anak-anak perkutut udan mas sebelah sini. Kalau ini mandirian semua, umur 2,5 bulan. Bedanya bagaimana? Bedanya saya ini peternak yang dari dulu konsisten. Dalam arti apa yang saya ucapkan di awal saya peternak sampai sekarang insya Allah masih saya ingat. Dan pesan saya kepada semua peternak yang beli ke tempat saya juga saya wanti-wanti bagaimana. Tapi ewa semono ya banyak yang diabaikan. Ada saja mereka ngugemi apa yang saya bilang, mungkin ya kurang lebih seperti saya. Mungkin orang bilang seperti Masan itu enak ya, jual lancar, ternaknya lancar ya, itu kalau ngomong. Tetapi kalau Anda sendiri jadi saya ya belum tentu bisa ya. Saking apa ya, saking ribet dalam segi nata waktu ya, ke kandang ini. Kalau tidak saya mindset sebaik mungkin, saya keteledor teman ya. Jadi saya keteledor, ternak saya keteledor, kerjaan saya juga keteledor, apalagi keluarga saya. Makanya saya seringkali bilang ke teman-teman, kalau bisa kegiatan itu ditulis sehingga kita itu bisa memanage waktu, menghemat waktu kita dalam sehari-hari ya. Itu kalau nggak ditulis ya dijadwal lah, jam sekian harus sekian, jam sekian harus sekian. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita akan yang dimakan waktu, kita yang akan terhanyut dalam waktu itu sendiri. Waktu yang panjang akan kelihatan sedikit. Oke, selanjutnya teman, ini beberapa anakan yang saya sapeh kemarin. Ini baru usia 1,5 bulanan lebih sedikit ya. Ada yang 1,5 bulan, pokoknya belum ada 2 bulanan ini. Nah ini seperti ini teman ya. Alisnya yang berkutut hitam itu masih kelihatan
Kalau perkutut umur 3 bulan ke atas teman, itu bulunya sudah sama ganti bulu dewasa ya. Kita lihat nanti yang udah umur 3 bulanan seperti apa. Ini baru umur, sekali lagi belum ada 2 bulan seperti ini. Nah, Anda perhatikan di sini teman, yang di bawah, nah naik ini cemani, ini umur 3 bulanan teman ya, 3 bulanan, 4 bulan belum ada. Kalau yang di sebelah kanan muka ini 4 bulanan ya. Kalau 4 bulanan itu bulu seluruh tubuh itu sudah mutasi bulu dewasa semua, meskipun kadang belum sempurna. Nah, jadi ini yang saya bahas adalah umumnya teman ya, umumnya. Sing ra umum aja dibahas. Nah, kalau di sini sama teman. Ini yang paling tua adalah udan mas ya, udan mas di bawah itu 212 jejer itu jalan-jalan itu udah umur 4 bulanan. Kalau lainnya ya baru umur sekitar 1,5 bulan baru nyapeh gitu ya. Ya untuk yang aman dikirim sebenarnya itu ya 3 bulanan itu aman. Tapi saya juga juga pernah kirim yang umur 1,5 bulan sampai 2 bulan itu ya aman saja. Karena ya permintaan, kadang ya saya kasihkan ke orang yang sering beli ke sini, ataupun pas aku lagi sedekahan itu saya buat bonus. Itu biasanya saya kasih yang umur-umur segini untuk menguji ketahanan anak tersebut apakah layak memang dikirim. Ternyata sudah. Tapi sekali lagi itu bukan transaksi jual beli ya. Kalau transaksi jual beli biasanya saya sarankan ya umur paling enggak 2,5 bulan lah. Jadi bulu bagian ekor ini sudah sama bodol 1-2, bulu kecilnya juga mulai bodol. Itu lebih aman dikirim jarak jauh ya. Oke teman, inilah kegiatan saya sehari-hari. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman kenapa kadang WA, telepon tidak bisa membalas secara langsung. Sekian, salam kutut sampai patut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.